Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Silakan yang ingin belajar komputer secara online, dicek saja videonya. Untuk video kali ini kita akan belajar desain. Nah, bagaimana langkah-langkah awal di dalam mendesain sesuatu. Kita akan menggunakan software ini, CorelDRAW. Silakan teman-teman diklik saja. Yang belum tahu cara installnya, silakan lihat video lainnya. Nah, software dari CorelDRAW ini adalah software desain yang cukup familiar dan sedikit profesional. Karena sebenarnya Windows sendiri mempunyai software gratis untuk menggambar, yaitu Pen ya. Silahkan lihat di video lainnya. Hanya saja di Pen itu dia tidak lengkap, tidak bisa dijadikan untuk software yang profesional untuk gambar-gambaran bagus. Itu nggak bisa, cuman ala kadarnya aja, ini kurang bagus. Bahkan di Word, di Microsoft Word, di Microsoft PowerPoint pun sebenarnya kita juga bisa gambar, cuman ya masih kurang mantep gitu aja. Makanya ada software-software yang dia emang khusus buat desain, diantaranya dari perusahaan Corel ini. Nah, perusahaan Corel ini dia mengeluarkan beberapa produk, diantaranya kalau untuk desain namanya CorelDRAW. Nanti ada lagi untuk editing video namanya Corel Video Studio. Nah, pengalaman saya sendiri selama pernah menjadi desainer grafis, yaitu software Corel inilah yang paling mudah dipelajari untuk menjadi seorang profesional desainer dari awal, karena dia berbentuk vektor, mudah diatur. Nah, langsung saja bagaimana cara memulainya nih. Nah, cara memulainya, klik ini new blank document. Nah, ini silahkan dikasih judul ya. Ini belum dikasih judul, setelah mau dikasih judul mungkin belajar desain, ini terserah. Kalau untuk ini adalah bentuk dari save Corelnya tersebut. Ini nggak usah dirubah-rubah, gini aja cukup. Nah, ini bentuk dari ukuran kertasnya atau ukuran dari bidang desain yang akan kita pakai, mau letter legal atau A4, A3. Nah, ini ada macam-macam ya. Kalau saya sarankan A4 aja, karena disesuaikan dengan kertas HVS ya. HVS itu kan umumnya A4 atau legal letter. Untuk ukuran ini silahkan lebih baik dirubah ke ukuran yang familiar, tergantung Anda masing-masing. Misalnya Anda lebih familiar dengan inci, ya silahkan pakai inci. Kalau pakai milimeter, milimeter. Pixel juga boleh, ataupun sentimeter yang udah umum. Umumnya orang itu akan menggunakan, biasanya ya, dia akan menggunakan ukuran sentimeter karena lebih familiar ukuran ini daripada inches, pixel, dan milimeter. Biasanya tuh orang cuman 4 aja, kalau nggak inches, pixel, sentimeter, dan milimeter. Baik, silahkan dipilih, terserah. Kalau saya di sini milih sentimeter ya. Nah, ini ukuran dari A4, otomatis dia akan seperti ini. Dan ini masih bisa di setel lagi, masih bisa disesuaikan sesuai keinginan. Contohnya mungkin pingin 23, ini lebarnya ya, tingginya mungkin pingin berapa nih, 35 contohnya. Nah, ini terserah. Nah, untuk warnanya terserah mau CMYK atau RGB. Ini apa namanya, sebuah jenis pilihan warna. Umumnya orang banyak memilih CMYK. Ini singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Untuk resolusinya silahkan pilih aja. Resolusi tertinggi di sini 300. Ini nggak usah dirubah, begini cukup. Dah, selanjutnya tinggal di oke ya, kita oke ya. Nah, ini terserah modelnya, mau potretnya berdiri atau landscape, tiduran ya, terserah.
Ya, oke. Nah, ini ukurannya di sini, dan ini adalah ukuran dalam sentimeter. Nah, saran sebagai seorang desainer pemula, gunakan saja CorelDRAW ini karena fiturnya mudah dipelajari dan kita bisa menjadi profesional hanya dari CorelDRAW saja cukup. Walaupun memang banyak software-software desain lainnya, seperti dari Adobe juga mengeluarkan beberapa software desain, contohnya ada Photoshop yang udah terkenal, atau ada Illustrator dan sebagainya. Ada juga Macromedia, Freehand dan sebagainya, juga banyak yang lainnya. Nah, saran sebagai seorang pemula yang pertama adalah gunakan software CorelDRAW dan dilihat versinya. Ya, untuk pemula lebih baik untuk saat ini gunakanlah versi CorelDRAW yang di atas X3 atau 13 ya. Di atas X3 atau 13 ini lebih mudah. Dan dia disesuaikan dengan versinya. Semakin besar versinya, maka akan semakin berat juga cara installnya. Maka teman-teman di sini perlu memperhatikan spesifikasi komputer. Ya, seperti itu. Perlu dilihat spek komputer juga ya, biar ngangkat dan gak mudah panas, karena software desain ini adalah software multimedia yang cukup menguras memori komputer. Baik, untuk pemula disarankan minimal Anda menggunakan versi Corel yang versi 11 atau X1 ya, 11 itu minimalnya. Kalau yang bagus standarnya dari X3 ke atas. Nah, di sini saya menggunakan versi X5 karena ini cukup ringan dan mumpuni. Jadi sebenarnya untuk makin naik versinya itu dia cuman nambah beberapa fitur aja gitu aja. Di sini nanti makin banyak fitur gitu aja. Kadang juga bentuk-bentuknya agak aneh. Singkatnya ya nambah fitur dan biar nggak bosen, intinya di situ aja ya. Nah, saran yang kedua adalah gunakan spesifikasi komputer dengan minimal standar dual core ya. Di sini saya menggunakan spesifikasi komputernya adalah i5 ya, Core i5 untuk prosesor yang Intel. Nah, ini teman-teman terserah minimalnya dari dual core lah. Kalau dual core berarti mending pilih yang Corelnya yang 11 yang rendah aja. Baik, terus saran yang ketiga, nah ini perlu diperhatikan juga, yaitu gunakan mouse ya, jangan lupa pakai mouse ya, karena mouse ini dia sangat membantu. Arti dari mouse di sini adalah mouse yang berbentuk hard copy-nya, yang kasarnya berbentuk yang umum yang kita bisa beli, bukan yang berbentuk seperti di laptop yang pakai jari gitu ya. Karena pasti mudah. Terserah mau mouse wireless atau mouse apa namanya yang kabel juga terserah. Mouse wireless lebih bagus karena nggak ribet sama kabelnya ya. Kita tulis biar nggak lupa. Spesifikasi komputer menggunakan mouse ya. Ini perlu diperhatikan 3 hal ini ya. Belajar pakai CorelDRAW untuk memulai jadi software, jadi desainer pemula pakai CorelDRAW. Terus perhatikan juga
spesifikasi komputer Anda, terus yang ketiga gunakan mouse. Ya, cukup sekian. Inilah 3 saran utama untuk memulai menjadi menjadi desainer, atau lebih disebut dengan graphic designer ya, atau desain grafis. Disarankan Anda pakai ini. Baik, cukup sekian saran saya ketika kita memulai belajar desain. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.